Di desa Kembang Loyo, Rosdiana dikenal sebagai wanita cantik dengan aura misterius. Wajahnya tenang, senyumnya manis, tapi sorot matanya seperti menyimpan rahasia yang tak bisa dibagikan sembarang orang. Rosdiana bukan sekadar wanita biasa. Ia adalah janda 7 kali. Dan bukan karena nasib buruk atau takdir tragis. Bukan karena suaminya meninggal, bukan karena dia dikhianati. Tapi karena satu alasan yang kalau disebut di pos ronda, bisa bikin semua lelaki garuk-garuk kepala. Rosdiana mencari yang gede, tepatnya, yang sangat gede. Suami pertama, Riko. Riko adalah cinta masa SMA-nya. Mereka menikah muda. Riko tampan, sopan, dan romantis. Tapi begitu malam pertama selesai, Rosdiana keluar dari kamar dengan wajah kosong seperti korban PHP. Itu, udah selesai? Kirain baru pemanasan. Riko mencoba memberi penjelasan. Katanya cinta itu lebih dari sekadar fisik. Tapi Rosdiana punya prinsip. Kalau lidah bisa panjang untuk berkata cinta, kenapa yang lain pendek banget? Cerai sebulan kemudian, Rosdiana masih simpan cincin nikahnya, tapi dijadikan pengganjal pintu kamar mandi. Suami kedua, Bambang Sultan. Bambang adalah pengusaha pupuk organik, kaya, berwibawa, punya mobil mewah. Tapi begitu malam datang, Rosdiana kembali menatap langit-langit kamar dengan raut kekecewaan. Bambang, kamu bohong. Kamu gede, tapi dompetnya aja. Cerai 2 minggu kemudian, ia diberi uang tutup mulut. Tapi malah Dian bikin thread di Twitter yang viral. Ukuran dompet versus ukuran hati dan yang lain. Suami ketiga, yoga, model, tinggi, putih, perut six pack. Penampilannya sempurna. Tapi Rosdiana segera sadar, penampilan bisa menipu. Semua yang kelihatan keras belum tentu bisa tahan guncangan. Malam pertama, yoga lebih sibuk dengan skincare dan lampu selfie. Cerai dalam 18 hari. Suami keempat, Gunarto, mandor bangunan. Akhirnya Rosdiana mencoba sosok yang maco alami. Otot keras, suara serak, dan pinggul luas. Tapi malangnya, Gunarto terlalu percaya diri. Begitu lampu kamar mati, Rosdiana langsung tahu. Gede sih, tapi bukan panjang. Lebar doang, kayak powerbank murah. Rasanya aneh. Cerai seminggu kemudian setelah ranjangnya ambruk dan tulang pinggulnya keseleo. Suami kelima, Jack bule Australia. Rosdiana berpikir, mungkin masalahnya ada di lokalitas. Iya coba. Bule, tampan, sopan, dan tinggi menjulang. Malam pertama, beneran gede, tapi terlalu gede. Aku takut masuk rumah sakit. Rasanya kayak dilindas truk berwajah ganteng. Cerai cepat. Tanpa kata, hanya meninggalkan kartu nama dan sebuah mainan yang katanya bisa bantu recovery. Suami keenam, Satria, pendekar padepokan. Rosdiana mulai menyerah pada fisik. Ia coba spiritual. Satria adalah pendekar silat. Hidup sederhana, tak banyak bicara. Sayangnya, alat vitalnya juga hidup sederhana. Katanya, dia bisa membelah batu dengan tangan kosong, tapi nggak bisa buka hatiku yang kosong. Cerai dengan penuh hormat. Rosdiana mengembalikan jubah dan sabuk, lalu pulang naik ojek sambil termenung. Suami ketujuh, Genta. Genta adalah pria biasa. Kerja di percetakan, kalem, tidak banyak gaya. Tapi dari cara dia duduk, Rosdiana mencium aura kelebihan dimensi. Dan benar saja, malam pertama, listrik rumah mati. Gorden sobek, kasur terbakar setengah. Tetangga mengira ada gempa. Dian tergeletak dengan senyum kosong. Yang ini bukan cuma gede, ini supranatural. Sayangnya, setiap sesi membuat Rosdiana lemas 3 hari. Ia mulai terapi tulang belakang dan minum jamu setiap pagi. Genta pun akhirnya berkata, sayang, aku bukan buat manusia biasa. Mereka cerai, tapi tetap berteman. Genta pindah ke Bali. Katanya mau bertapa dan belajar mengendalikan kekuatan. Epilog. Menemukan ukuran yang sebenarnya. Setelah 7 pernikahan, 7 pria, dan 7 macam bentuk serta ukuran, Rosdiana sadar. Aku bukan cari yang paling besar. Aku cuma cari yang paling nyambung, yang bisa pas dengan hidupku. Bukan cuma tubuhku. Kini Rosdiana hidup sendiri. Bahagia. Ia buka salon refleksi dan klinik. Konseling pernikahan. Kadang, dia mengisi acara TV dengan tema ukur dulu sebelum masuk hati. Dan setiap kali ditanya, apakah masih ingin menikah? Ia tersenyum dan menjawab, aku sudah menemukan ukuran yang pas. Namanya damai.